Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Sebelumnya marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat diberi kesempatan untuk belajar sampai saat ini. Bertemu lagi dengan saya Diki Barul Ulum dengan NIM T2017-7081 dari program studi Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri Jember. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai materi persamaan garis lurus, yakni menggambar grafik garis lurus, bagaimana mengetahui bentuk umum dari garis lurus, dan selanjutnya tentang gradien, cara menentukan gradien. Nah, pada materi ini adalah materi lanjutan dari cara menentukan gradien jika berdasarkan kedudukan dua garis lurus. Nah, seperti apa itu? Setelah ini ya. Nah, sebelum masuk ke materi, marilah kita buka pembelajaran kali ini dengan berdoa dahulu, supaya pembelajaran kali ini bisa dipahami dengan mudah dan bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Kedudukan dua garis lurus. Nah, sebelum saya masuk ke materi, di sini marilah kita persiapkan dulu peralatannya. Mulai dari buku paket, buku tulis, pensil, penghapus, dan penggarisnya. Dan juga bagi kalian yang belum makan, silakan makan dulu supaya bisa mengikuti pembelajaran ini dengan semangat dan tidak loyo. Baik. Sudah siapkah pembelajaran kali ini? Siap? Kalau siap, saya lanjut ke tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat memahami kedudukan dua garis lurus. Dan yang kedua, siswa dapat menentukan gradien dari kedudukan dua garis lurus. Dan yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan gradien dari kedudukan dua garis lurus. Jadi, tiga hal ini ialah menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, kedudukan dua garis lurus. Menentukan gradien dari kedudukan dua garis lurus itu ada beberapa macam. Yang pertama, kondisinya jika sejajar dengan sumbu X, dan yang kedua sejajar sumbu Y, dan yang ketiga jika dua garis tersebut saling sejajar, dan yang terakhir, yang keempat, jika dua garis itu adalah tegak lurus. Baik, dari empat ini kita belajar yang pertama dulu, yakni sejajar sumbu X. Yang pertama, menentukan gradien garis jika sejajar sumbu X, maka di sini bentuk garisnya ialah Y sama dengan 0. Dikatakan sejajar sumbu X, maka garis tersebut ialah bertempat pada titik atau sumbu X. Maka bentuk persamaannya atau bentuk garisnya itu Y sama dengan 0. Nah, cara mencari gradiennya ialah M sama dengan 0. Dan di sini kenapa 0? Karena garisnya tersebut ialah sejajar dengan sumbu X. Jadi tidak ada kemiringan. Langsung saja ke contoh soal. Tentukan gradien garis Y sama dengan negatif 6. Nah, di sini kita ingat bentuknya saja. Jika pada sumbu X maka garisnya berbentuk Y sama dengan 0. Maka nilai M-nya langsung saja kita tulis sama dengan 0. Ini bentuknya seperti ini ya, Y sama dengan negatif 6. Jadi bisa dipahami ya, kalau garis tersebut sejajar sumbu X maka gradiennya M sama dengan 0. Lanjut ke sejajar sumbu Y. Nah, bagaimana sih cara mencari gradien jika garis tersebut itu sejajar dengan sumbu Y? Maka bentuk garisnya ialah X sama dengan 0. Jika tadi sejajar sumbu X itu bentuknya Y sama dengan 0, maka di sini jika garis tersebut sejajar sumbu Y, maka berbentuk garis X sama dengan 0. Maka nilai dari gradiennya ialah tidak terdefinisi. Contoh soal. Tentukan gradien garis X sama dengan negatif 7. X sama dengan negatif 7. Maka langsung saja karena bentuknya seperti ini, sama, maka nilai M-nya ialah tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi ya. Tidak terdefinisi. Jadi seperti itu. Bagaimana? Silakan dipahami dulu, diingat-ingat.
dicermati pelan-pelan. Jika ada yang kurang paham atau dibingungkan, nanti bisa ditanyakan kepada saya melalui diskusi WA. Selanjutnya, yang ketiga, dua garis saling sejajar. Nah, yang perlu kita ketahui di sini ialah dua garis saling sejajar. Berarti kalau garis itu sejajar, maka garis itu nilainya sama. Maka nilai gradiennya juga sama. Rumusnya menjadi M1 sama dengan M2. Ingat-ingat ya, jika dua garis tersebut saling sejajar, maka nilai gradiennya juga sama. Langsung saja ke contoh soal. Tentukan gradien garis AB jika sejajar dengan garis 6x dikurangi 2y ditambah 5 sama dengan 0. Maka di sini karena tadi sejajar, maka jika sejajar itu garisnya sama. Maka di sini MAB, garis dari MAB ini itu sama dengan garis MG. MG ialah garis dari persamaan yang ini. Maka kita cari nilai dari MG-nya. Berapa MG? Karena di sini bentuknya adalah bentuk persamaan yang kedua, maka nilai dari M itu adalah negatif koefisien X dibagi koefisien dari Y. Maka sama dengan berapa nilai koefisien X? Ialah 6. Berapa nilai dari koefisien Y? Negatif 2. Kita operasikan. Ini 2. Negatif 6 dibagi negatif 2 sama dengan 3. Maka nilai MG-nya ialah 3. Maka sudah ketemu MAB, karena di sini sama dengan MG, maka nilai MAB-nya juga 3. Seperti ini. Cukup mudah kan ya? Jadi seperti itu. Lanjut ke slide selanjutnya, yakni yang terakhir, menentukan gradien jika garis tersebut ialah tegak lurus. Nah, jika tadi ada sejajar, maka di sini ada tegak lurus. Cara menentukan tegak lurus seperti ini. M2 dikali M1 sama dengan negatif 1, atau dengan bentuk lain, M1 sama dengan 1 dibagi negatif M2. Negatif 1 dibagi M2. Langsung saja ke contoh soal. Tentukan gradien garis AB jika tegak lurus dengan garis 6x dikurangi 2y plus 5 sama dengan 0. Nah, karena di sini tegak lurus, maka rumus yang kita pakai bisa yang ini atau bisa yang ini. Kita cari dulu nilai dari M1 dan M2-nya. Karena yang ditanyakan gradien garis AB, maka di sini ada MAB, dan juga yang dari sini itu adalah MG. Kita cari dulu nilai dari MG-nya. Berapa nilai dari MG? Di sini kita ketahui, maka dari bentuk koefisiennya, dari bentuk persamaannya ialah persamaan yang kedua, maka nilai dari MG negatif 6 dibagi negatif 2, maka nilai MG-nya sama dengan 3. Maka masukkan ke rumusnya, MAB atau M1 sama dengan negatif 1 dibagi 3. Maka hasil dari MAB atau gradiennya ialah negatif 1/3. Ini adalah gradien dari garis AB yang tegak lurus dengan garis 6x dikurangi 2y ditambah 5 sama dengan 0. Jadi inilah cara menentukan gradien-gradiennya. Tadi yang ada 4. Yang pertama, jika sejajar sumbu X. Yang kedua, jika sejajar sumbu Y. Yang ketiga, jika kedua garis tersebut saling sejajar. Dan yang keempat, jika dua garis tersebut tegak lurus. Maka rumusnya seperti ini. Baik, saya rasa bisa dipahami. Kalau misal ada yang bingung, bisa ditanyakan di grup atau di pause videonya, diputar bolak-balik dan dipahami secara pelan-pelan. Saya rasa cukup. Di sini sudah selesai. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Jika ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan. Dan juga seperti biasa, saya menyediakan soal di link deskripsi di bawah video ini. Nanti bisa kalian download dan dikerjakan sebagai pelatihan. Nah, sekian.
Pembelajaran kali ini sebelumnya saya tutup dengan bacaan hamdalah dan doa berdoa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.